Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media sekalian. Hari ini akan dilaksanakan konferensi pers tentang khusus kasus satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan RI. Pada hari ini hadir bersama rekan-rekan media sekalian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Bapak Dr. Febri Adriansah, dan kemudian hadir Jaksa Agung Muda Pidana Militer Bapak Laksamana Muda Anwar Sadi, dan didampingi oleh Direktur Penyidikan Bapak Dr. Supardi pada Jampitsus, dan Direktur Penuntutan dan PLT Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan sekalian, kami sampaikan kepada Bapak Jampitsus untuk memberikan konferensi pers. Terima kasih Pak Kapuspen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Pak Jambitmil, yang saya hormati Pak Kapuspen, Dirdik dan Dir Penindakan Pitmil, dan rekan-rekan media yang saya cintai. Jadi pada hari ini ya, kita press release tentang kasus, dan sekarang sudah jadi perkara ini, yaitu dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT pada Kementerian Pertahanan tahun 2015. Saya buka ya. Jadi ini kita telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini selama 1 minggu. Kita sudah memeriksa beberapa pihak, baik dari pihak swasta atau rekanan pelaksana, maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Jumlah yang kita periksa ada 11 orang. Tentunya dalam penyelidikan, jaksa juga melakukan beberapa koordinasi dan diskusi kepada pihak-pihak yang dapat menguatkan dalam pencarian alat bukti. Salah satunya adalah auditor rekan-rekan kami di BPKP, sehingga kita dapat masukan sekaligus laporan hasil audit tujuan tertentu dari BPKP. Selain itu juga didukung dari dokumen-dokumen lain yang kita jadikan alat bukti seperti kontrak dan dokumen-dokumen lain dalam proses pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Kasus posisi yaitu di tahun periode 2015 sampai tahun 2021, ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan proyek pengadaan satelit slot orbit 123 bujur timur. Ini merupakan bagian dari program Satkomhan atau Satelit Komunikasi Pertahanan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Antara lain, yang pertama, pengadaan satelit Satkomhan ini berupa mobile satelit service dan ground segment beserta pendukungnya. Kontrak dilakukan dengan pihak Airbus dan perusahaan Navayo. Sekarang yang menjadi masalah dalam proses tersebut, kita telah menemukan ada
beberapa perbuatan melawan hukum, yaitu salah satunya bahwa proyek ini tidak direncanakan dengan baik. Bahkan saat kontrak dilakukan, ini anggarannya pun belum tersedia dalam Dipa Kemenhan di tahun 2015. Kemudian dalam prosesnya pun ini juga ada penyewaan satelit dari Avanti Communication Limited. Nah, seharusnya saat itu kita tidak perlu melakukan penyewaan satelit tersebut karena di ketentuannya saat satelit yang lama tidak berfungsi masih ada waktu selama 3 tahun ya dapat digunakan. Jadi masih ada tenggang waktu 3 tahun. Tetapi dilakukan penyewaan. Sehingga di sini kita melihat juga ada perbuatan melawan hukum. Satelit yang disewa ternyata tidak dapat berfungsi, ya, dan spesifikasinya tidak sama dengan satelit yang lama. Jadi indikasi kerugian negara yang kita temukan hasil dari diskusi dengan rekan-rekan auditor, ini kita perkirakan yang uang sudah keluar sekitar 500 miliar lebih. Dan ada potensi, karena sedang kita digugat arbitrase, sebesar 20 juta US. Jadi demikian yang kasus posisi yang telah kita lakukan penyelidikan. Kemarin telah kita lakukan expose dan peserta expose sependapat bahwa alat bukti sudah cukup kuat untuk dilakukan penyidikan. Sehingga surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 14 Januari ya, nomor print 08. Jadi ini sudah kita lakukan penyidikan dan ini menjadi prioritas penyelesaian bagi kita dan juga ini rekan-rekan pers. Kenapa juga hadir di sini Pak Jampitmil, karena memang proyek ini ada di Kementerian Pertahanan. Tentunya ada saksi-saksi juga yang kita periksa dari rekan-rekan kita di TNI. Oleh karena itu, Pak Jampitmil juga hadir dengan kepentingannya apabila nanti ke depan, ya, nanti ke depan dari hasil penyidikan ini kita akan lakukan gelar bersama dalam menentukan mana pihak-pihak yang kita akan tetapkan sebagai tersangka. Demikian dari kami. Ada tambahan Pak Husen, silakan. Terima kasih Bapak Jampitsus, rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan akan kami berikan kesempatan untuk tanya jawab. Namun untuk lebih tertibnya kalau tanya jawab, kami mohon rekan-rekan media terlebih dahulu menyampaikan nama dan medianya. Silakan, mungkin ada yang beri nama. Tolong mic. Cek, izin Pak, Dipo dari Kompas TV. Siapa Pak? Dipo dari Kompas TV. Kalau kita lihat penjelasan dari Pak Menko Polhukam, kemudian juga Pak Jampitsus, sebenarnya yang disampaikan itu kerugian dari ganti rugi Pak, karena negara memberikan uang kepada pihak-pihak karena di pengadilan arbitrase baik di London maupun di Singapura
katakanlah kita kalah gitu, jadi harus ganti rugi. Tapi kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada tindak pidana korupsi di dalamnya, Pak. Mungkin yang bisa dijelaskan lebih spesifik, tindak pidana korupsi yang memang menguntungkan pribadi di tubuh Kementerian Pertahanan itu apakah ada? Karena kan kalau kita lihat juga dari perjanjian Navajo dengan Kemenhan sendiri, kalau tidak salah Navajo memberikan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, tetapi tetap ditandatangani oleh pihak Kementerian Pertahanan. Nah, apakah kemudian ada tindak pidana korupsi di sana selain kerugian 500 miliar dan 20 juta US dollar atau tidak? Dan kemudian dari beberapa tersangka yang tadi sudah diperiksa, Pak, kira-kira sudah adakah yang memang berpotensi begitu sebagai tersangka dan lain sebagainya, dan mungkin siapa-siapa saja kiranya saksi-saksi yang sudah diperiksa, Pak, detailnya seperti apa? Terima kasih. Silakan Bapak. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk kerugian yang pertama tadi ditanya, memang ini ada dua yang kita lihat ya, sementara dari hasil gelar. Ini yang pertama, ada memang anggaran yang sudah keluar untuk dilakukan pembayaran, itu senilai biaya sewa Avanti sebesar 491 miliar. Ya, kemudian biaya konsultan senilai 18 miliar sekian, 18,5. Kemudian yang ketiga, biaya arbitrase Navajo senilai 4,7 miliar. Jadi kita perkirakan ini 500 miliar lebih, sedikit ya. Nah, itu yang sudah keluar. Dan saya sampaikan juga tadi yang disampaikan oleh rekan dari Kompas, yaitu ada putusan arbitrase yang kita harus melakukan pembayaran sebesar 20 juta US. Iya. Nah, ini yang lebih kurang sebesar itulah. Nah, ini yang masih kita sebut potensi ya, karena ini masih berlangsung dan kita melihat bahwa timbulnya kerugian ataupun potensi sebagaimana tadi yang disampaikan di persidangan arbitrase, ini karena memang ada kejahatan di sini yang kualifikasinya ketika ekspos dilakukan ini masuk ke dalam kualifikasi tindak pidana korupsi. Dengan pertanyaan yang kedua tadi, sekarang siapa-siapa saja pihak yang terlibat. Nah, ini yang saya sampaikan, ini kan proses surat perintah penyidikan kan baru dikeluarkan tanggal 14. Maka penyidik akan memprioritaskan mencari alat bukti. Dan nanti dari alat bukti tersebut akan menentukan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab ya dalam perkara tindak pidana korupsi ini. Saya rasa itu ya. Cukup. Terima kasih Bapak Jambius. Masih ada dengan ini? Ya, Pak, saya Aziz dari JNN TV. Aziz. Dari penyelidikan yang dilakukan kurang lebih 10 hari itu, Pak, hingga naik ke penyidikan, detailnya mungkin bisa disebutkan berapa saksi yang diperiksa dan dipertegas, Pak, dari pihak mana saja, Pak, selain pihak swasta itu, Pak? Jadi tadi sudah saya sampaikan ada 11 orang yang kita periksa. Ada dari pihak swasta murni maupun dari saksi-saksi di Kemenhan ya. Nah, ini baru 11 orang. Tetapi tentunya jaksa juga selain dari pemeriksaan ini juga menguatkan dari alat bukti surat ya. Ini ada beberapa yang sudah kita peroleh dokumen-dokumennya, khususnya yang terkait dengan unsur kerugian keuangan negara. Dan tentunya jaksa juga tidak ceroboh. Ini juga sudah dilakukan diskusi dengan rekan-rekan auditor dan tentunya ekspos yang dilakukan di Gedung Bundar ini juga dihadiri oleh pejabat utama dan direktur juga lengkap hadir. Sehingga kita putuskan ini akan kita sidik dimulai tanggal 14 surat perintah penyidikan sudah ditandatangani. Ya, demikian ya. Pak,
Pak Ahi dulu. Sabar dari moderator dulu, Bapak Ahi sekarang. Iya, ya Pak Samsul. Sore Pak Yesus. Ya. Mengingat Pak Jampit juga hadir di sini. Apakah tim koneksitas sudah dibentuk untuk mengusut kasus ini? Karena kita melihat kehadiran Pak Jampit menunjukkan bahwa ada unsur militer terlibat dalam kasus Menhan ini. Gitu Pak. Ya. Dan tidak. Yang kedua, apakah satelit itu sudah beroperasi yang disewa yang juga dibangun ini? Atau satelit itu ada nggak saat ini setelah Garuda di satu dulu orbit ada tugas pindah satelit? Ya cukup Pak. Cukup. Ya, silakan Pak Jampit. Jadi apakah ini koneksitas atau tidak, ini akan kita tentukan apabila penyidik telah selesai mengumpulkan alat bukti. Pada tahapan akan menentukan tersangka, saya sampaikan tadi, kita akan melakukan gelar perkara bersama dengan Jampitmil. Sehingga Jampitmil ini adalah rekan diskusi saya juga sejak awal penyelidikan dilakukan. Ya. Pada saatnya nanti, saya yakin Expos juga tidak akan kesulitan karena sejak awal penyelidikan dilakukan, Pak Jampitmil sudah kita koordinasikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau materi penyidikannya, saya juga tidak bisa menjelaskan secara detail karena takut mengganggu nanti penyidik, rekan-rekan penyidik juga sampai saat ini juga masih di lapangan. Jadi saya hanya menyampaikan tadi bahwa proses yang dilakukan ada melawan hukum. Contohnya di mana? Saat proses ini dilakukan belum ada anggaran. Kemudian belum perlu dilakukan sewa. Nah, sehingga ketika ada konflik di arbitrase, ya, ini dimulai dari kejahatan yang kita kualifikasikan karena ini ada tipikor. Pertanyaan ini Pak, Ya. apakah koordinat ini sedang kosong atau sudah berisi dari koordinasi seperti ini? Ya, kalau untuk itu ya, dapat saya jelaskan bahwa seharusnya ini tidak dilakukan penyewaan karena ini masih bisa dilakukan selama 3 tahun. Jadi ini masih ada. Tapi ketika dia sewa, ternyata ini tidak berfungsi. Nah, karena tidak berfungsi ini yang menjadi masalah dalam hal tagihan dan pembayaran terhadap tagihan tersebut. Itu kira-kira seperti itu, ya. Terima kasih Pak Jampit. Silakan. Aktif ya, dari Aktif. Aktif dari Ya. mau menanyakan tadi kan sudah dijelaskan bahwa sudah mulai penyidikan, artinya sudah ada orang-orang yang bisa dan dididik untuk menjadi potensi calon tersangka. Ini diberikan pada apalagi Pak Panglima TNI sudah menjelaskan bahwa ada potensi anggotanya yang terlibat gitu dalam kasus ini gitu. Pertama itu kemudian kedua saya ingin menanyakan soal kenapa kemudian kasus satelit ini dialihkan ke Kemenhan padahal Kemenhan waktu itu tidak punya anggaran, Pak. Dan ini di zamannya Pak Wiranto dan Pak Yamiza, apakah kejaksaan berpotensi untuk memanggil keduanya karena ini kan soal kebijakan yang besar waktu itu juga menteri terlibat. Ya, terima kasih ya. Jadi justru itu yang mau kita dalami. Seharusnya ini menjadi kewenangan di Kemeninfo. Tetapi ketika ini dialihkan ke Kemenhan, justru disitulah jadi masalah. Tapi kami melihatnya bahwa ini ada inisiatif dari pihak swasta. Oleh karena itu kami yakini makanya naik ke penyidikan. Nah, untuk siapa kira-kira yang terlibat? Nah, tentunya kita tidak dapat sembarang untuk menentukan ya. Kecuali nanti alat bukti lah yang kita akan menentukan siapa-siapa saja nanti yang bertanggung jawab. Ya. Inisiatif pihak swasta itu berarti ada upaya untuk sekongkolan agar bisa mengambil alih satelit itu, Pak. Kosong slot. Ya, sementara seperti itulah ya. Jadi ini slot ya, ngambil slotnya yang memang ini yang dipindahkan ke Kemenhan dari Kemeninfo. Nah, ini yang didalami nanti di penyidikan. Kenapa ini bisa berpindah?
Sementara Kemenhan kan tidak menganggarkan. Kira-kira itu. Kalau rencana memeriksa tadi Pak, misalnya ada rencana memeriksa Menteri yang di zaman itu dan Miras. Dalam proses penyidikan, tentu kita profesional. Kita akan melihat ya terhadap pihak-pihak yang memang menguatkan pembuktian. Kita tidak melihat dalam kapasitas jabatan, kita tidak melihat juga posisinya. Tetapi bagi orang-orang yang perlu dimintai keterangan dalam penyidikan, dan itu korelasinya untuk pembuktian, maka akan kita lakukan pemeriksaan. Ya, saya rasa jasa penyidik kita cukup profesional. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Nur Rahman Pak, seorang Merdeka. Ya. Kaitannya dengan hal teknis, kenapa di sini ada sat kerja dan Jambitmil masih awam. Dalam hal ini ada koneksitas, apakah nantinya Jambitmil ini akan melakukan untuk kaitannya dengan mata tentara itu pemeriksaannya oleh Jambitmil atau sebatas rekan diskusi saja, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan kan kita tidak bisa berandai-andai ya. Nanti hasil penyidikan akan kita lihat apakah ini ada keterlibatan atau ada ya tersangkanya dari pihak militer. Nah ini yang perlu dibicarakan dengan Pak Jambitmil nanti untuk koneksitas ya. Tapi intinya karena ini pemeriksaannya ya banyak saksi-saksi juga dari pihak Kemenhan yang notabene adalah TNI. Tentunya dari awal kita ajak bicara Pak Jambitmil dalam diskusi pembuktian perkaranya juga, sehingga nanti apabila diperlukan koneksitas, jadi bukan hal yang baru nanti pengetahuan dari rekan-rekan di Jambitmil ya. Cukup ya? cukup ya. Makasih teman-teman Terima kasih ya. atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami tutup dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.